Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di booth-nya PNY di Computex 2024. Dan kali ini kira-kira teknologi apa aja yang mereka rilis, kita simak bareng-bareng. Tapi sebelum itu, karena udah di depan GPU, kita sekalian bahas aja. Ini adalah GPU, bukan versi workstation. Ini adalah GeForce RTX 4070 Super. Dan dia punya desain blower. Plus ditandatanganin sama Jensen Huang. Dan dia cuma cukup 2 slot. Jadi buat teman-teman yang butuh 4070 tapi nggak mau yang gede-gede, ini salah satu solusinya. Dan dengar-dengar dia bakal launch di Q3 tahun ini. Next, kita juga ngelihat ada satu PC yang catnya berbeda nih. Fractal Terra harusnya nggak kayak gini nih catnya. Ini kayaknya dicat ulang nih, warnanya Nvidia banget. Dan ini udah ditandatanganin sama si Jensen Huang. Ini adalah sebuah PC, mini PC dari si PNY menggunakan case-nya Fractal dan GPU-nya menggunakan GPU PNY. Karena PNY bisa menghasilkan GPU dengan ukuran yang lebih kecil daripada kompetitor-kompetitornya. Khususnya pakai Nvidia series yang RTX 4000-an. Sekarang aku lagi ada di depan line up produk dari Quadro series-nya punya PNY. Dan ini kalian bisa lihat ada yang arsitekturnya yang pakai ADA yang terbaru dan juga yang Ampere. Dan kamu bisa lihat ternyata PNY itu juga punya solusi untuk seri Quadro buat teman-teman yang akan menggunakannya untuk workstation ataupun untuk penggunaan profesional lainnya. Jadi aku lagi ada di depan Verto series. Ini adalah line up RTX-nya dari si PNY. Kalian bisa lihat di sini ada yang 4070 Ti Super, 4060. Dan kamu bisa lihat ini sekecil ini cuma dual fan dan cuma dual slot. Sebenarnya harusnya bisa dibuat single fan ya kalau 4060 series ya. Jadi harapannya kedepannya bisa lebih kecil lagi buat mini PC entusias. Karena sementara ini aku belum ngeliat PNY ngeluarin seri yang single fan untuk 4000 seriesnya. Next kita pindah ke solusi AI dari si PNY. Jadi aku lagi ada di booth AI demonya dari si PNY. Ini ada 3 PC, ya kan? Dan kamu bisa ngelihat yang satu ini lagi demo Stability AI. Dia menggunakan spesifikasi pakai RTX 6000 series yang ada Lovelace. Ini tentunya yang tadi di B-roll ya itu. Terus memorinya dia pakai DDR5 yang ICC UDIM yang jalan di 4800 32 GB kali 4. Terus SSD-nya dia pakai CS3140 4 TB dan sisanya kamu bisa lihat di video yang satu ini. Dan di sebelahnya ini ada punyanya PNY AI Workstation-nya. Yang satu ini dibuatin sama Scan3X, sebuah perusahaan dari UK yang biasa bikinin workstation gitu. Dan dia sudah menggunakan Threadripper dan juga dia menggunakan RTX 6000 ada Lovelace. Ini adalah GPU Quadro dan juga dikawinkan sama si Threadripper seriesnya AMD. Dan juga yang menarik dia menggunakan storage AI Adaptive Plus dan AI 100 Drive. Ini adalah sebuah solusi dari Python yang bisa membantu pekerjaan workstation lebih mudah. Karena apa? Kamu bisa menggunakan AI Adaptive Plus ini itu untuk membagi size dari SSD ataupun RAM kamu menjadi bagian dari VRAM kamu. Jadi ini adalah sebuah solusi dari Python yang sudah dijadikan satu menjadi AI workstation-nya si PNY. Di sebelahnya lagi, ini ada sebuah workstation yang dibuat khusus untuk Nvidia NIM. Jadi Nvidia NIM itu adalah sebuah platform yang disiapkan oleh Nvidia untuk teman-teman, untuk memudahkan kalian membuat aplikasi AI seperti Copilot, ataupun chatbot, dan yang lain sebagainya. Ini tugasnya untuk mengakselerasi kalau kalian ngedeploy ke cloud. Ini salah satu solusinya dari si PNY. Mereka nge-build dan dia menggunakan Scan3X juga sistemnya, sama dari UK ya. Dia pakai TR juga, TR series Threadripper, dan juga dia sudah menggunakan RTX A6000 series. Tentunya dia sudah dilengkapi juga sama AI Adaptive Plus untuk membantu cost efisien dari kalian biar bisa nambah VRAM tanpa beli GPU baru. Karena GPU kan harganya lebih mahal dari SSD, ya kan? Next kita pindah ke solusi memori dari PNY. Jadi aku lagi ada di line up memori dari si PNY. Kita mulai dari RAM-nya ya. Kita mulai dari RAM PNY Accelerate Epic X RGB. Dia ini adalah sebuah memori yang sudah dilengkapi RGB DDR5 bisa sampai di 6400 mega transfer per second. Next, ini ada yang Accelerate Gaming biasa yang DDR5. Jadi basically sama kayak si versi Accelerate Epic X. Jadi kalau Epic itu kamu dapat RGB, kalau nggak Epic itu kamu nggak dapat RGB. Bedanya itu aja sih sebenarnya.
Jadi untuk latency itu sama, voltage-nya ya mirip-mirip, dan cuma beda di RGB sama nggak ada RGB-nya. Next, kita bisa lihat di sini ada SSD. Ya, ini adalah SSD yang banyak diomongin teman-teman kan. Ini adalah CS3140 SSD yang sudah banyak teman-teman tanyain gimana performanya, dan kita sudah sempat bikin reviewnya juga. Next, ini adalah sebuah SSD Gen 4-nya PNY yang baru, namanya CS2340 SSD Gen 4 di RAMless dari PNY. Dia punya kecepatan di 7400 MB per second, write-nya tuh di 6000-an. Ini yang ukuran 1 TB. Next, untuk yang PNY RP60, ini adalah sebuah portable SSD yang sudah tahan air. Karena apa? Dia ini sudah full rubber silikon. Jadi bahkan untuk tutupnya kita sudah dibantu nutupin. Jadi kamu nggak perlu takut kemasukan air. Dia bisa dibuka, terus kamu pasang ke PC atau handphone kamu. Sekarang juga kan banyak yang butuh penyimpanan tambahan untuk ngerekam 4K resolution di handphone kalian. Ini adalah sebuah solusi buat teman-teman yang butuh replacement untuk hard disk eksternal lebih kencang. Ini salah satunya. Yang satu ini itu namanya PNY CS3150, sebuah SSD Gen 5 punyanya PNY yang sudah menggunakan cooling yang nggak begitu tinggi. Jadi mereka itu mendesain SSD Gen 5 ini dengan cooling solution sekecil ini. Itu ada alasannya. Karena mereka peduli dengan environment teman-teman yang ngerakit PC. Kalau cooling kamu ketinggian untuk SSD, bisa aja mentok sama GPU kamu. Dan mereka nggak mau itu terjadi, akan mempersulit kamu dalam perakitan dong. Dan juga ini akan menjadi stigma yang buruk buat SSD Gen 5 itu sendiri. SSD Gen 5 selalu menggunakan cooling yang besar-besar, jadi tidak akan convenient. Dan yang satu ini akan menjawab jawaban buat teman-teman yang butuh Gen 5, tapi coolingnya nggak mau tebel-tebel amat. Ini sudah dilengkapi dengan coolingnya sendiri, namanya CS3150HS. Ini kotaknya. Ini CS3150HS menggunakan dual fan di sebelah kiri dan kanan. Dan juga kamu sudah menggunakan konektor USB di bagian sebelah sini. Supaya apa? Supaya kamu bisa atur fan speed dari si kipas coolingnya PNY ini. Biar kamu nggak kebisingan dan kamu bisa set. Next, kita bisa lihat di sini PNY ngeluarin sebuah SD card namanya Elite X Pro 90. Ini sebuah SD card dengan UHS 2 SDXC flash card. Dan kamu bisa lihat di sini kecepatannya dia itu sampai di 300 MB untuk read-nya, dan write-nya itu di 280. Next, kita pindah, ada sebuah USB dari PNY namanya Elite X. Ini ukurannya yang 64 GB, kecepatannya itu 200 MB per second untuk read-nya. Dan dia sudah menggunakan konektor Type-C, konektor yang bisa kamu pasang di laptop MacBook kamu, laptop Windows kamu, atau bahkan di handphone Android kamu. Jadi kita lihat ke sebelah sana, ada teknologi apa aja yang baru dari PNY. Ya, sekarang aku lagi ada di depan PC mod dari PNY. Ini namanya Aiden. Dia menggunakan RAM dari si PNY Accelerate yang gaming Mako. Dan kamu bisa lihat dia menggunakan liquid cooling system yang menggunakan dari Thermaltake, dan kamu bisa lihat ini posisinya miring. Mungkin Koindra mungkin bisa bikin kayak gini kali ya next ya. Soalnya belum pernah nih bikin yang agak miring-miring gini. Dan nextnya itu sebelah kirinya ada BD1 ALT dari Star Wars. Yang satu ini itu menggunakan PNY Accelerate Gaming DDR5-nya si PNY. Dan juga untuk SSD-nya tentu pakai Gen 5-nya PNY dong, 3150 tuh. Kamu bisa lihat dia bentuknya ini cakep banget, persis kayak yang di Transformer. Dan kamu bisa lihat di bagian dalamnya itu kelihatan, kalian bisa lihat ada cooling tower, terus juga ada power supply warna putih dan CPU dari PNY yang 4090 24GB. Next, kita bisa lihat di bagian depan itu ada yang lagi rame. Ayo kita ikutin. Ya, yang di belakang ini dia ini sedang mendemokan Stable Diffusion. Jadi kamu bakal difoto, terus akan dimasukin ke Comfy UI, dan muka kamu akan di-replace menjadi superhero. Kamu bisa lihat di sini keseruannya rame banget, banyak ngantri karena pingin punya foto mereka dalam bentuk superhero. Jadi sekarang aku lagi ada di booth Nvidia Ace dari si PNY. Jadi dia lagi mendemonstrasikan menggunakan Nvidia Ace, sebuah game yang berbasis AI. Jadi
kita bisa main kayak gini nih. Halo bro, apa kabar? Dia bakal jawab nih. Oh, kurang keras kali ya. Iya. Back bang. Ngomong lagi. Hello, hey, hello. Hello. Jadi dia bisa jawab. Jadi kalian bisa lihat dia menggunakan RTX 4090-nya CPNY dan juga menggunakan cooling dari Thermalright, sebuah PC client yang bisa kamu gunakan untuk beberapa pekerjaan AI seperti game-game kayak gini. Ini game yang sudah berkolaborasi dengan AI. Dia menggunakan AI untuk menjawab balik apa yang kita omongin. Apapun yang kita ngomong, dia pasti jawabannya beda-beda, tergantung apa yang kita omongin. Jadi bukan kayak SimSimi, dia ini sudah menggunakan AI. Jadi sekian liputan di booth-nya PNY di tahun 2024 atau tahun AI. Jadi sekian liputan kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di Computex berikutnya. Saya Said, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, AI.